Mungkin saya mulai dulu dari pemikiran bisnis, bahwa pada saat sebuah bisnis itu dimulai, biasanya driver yang paling pertama adalah berjualan. Kita punya produk, kemudian kita jual. Kemudian yang kedua kita bicara dimensi finansial. Kita harus tahu bahwa bisnis model yang kita pilih itu bisa menghasilkan profit, bisa menghasilkan sales, dan habis itu biasanya fokusnya ya hanya itu, dua itu gitu ya. Mungkin fokus di marketing dan lain sebagainya. Nah, yang suka ketinggalan itu biasanya adalah brand. Nah, padahal kita tahu bahwa over the last 50 years, boleh dikatakan peran brand itu menjadi begitu vital, sehingga banyak yang sekarang sudah mengatakan bahwa brand itu seakan-akan menjadi satu bagian seperti two sides of a coin. Berarti ada yang di depan bisnis, di belakangnya adalah brand. Berarti udah bisa kita lihat bahwa dalam strategi ini, kepentingan brand itu otomatis sama pentingnya dengan bisnis. Jadi kalau di bisnis ada strategi, brandnya juga harus mempunyai sebuah strategi yang baik. Mungkin saya harus rubah dulu terminologinya ya. Jadi brand barrier di sini sebetulnya maksudnya adalah satu persepsi yang sudah muncul tentang brand tersebut, sedangkan brand itu sendiri maksudnya mau membangun persepsi yang lain. Ini memang tidak mudah, karena kalau dalam istilah branding, pada saat orang sudah mengetahui kita dengan satu pemikiran, itu agak susah untuk merubahnya tanpa adanya satu usaha yang keras dan usaha yang besar. Jadi dalam setting yang lebih sederhana, brand barrier ini kalau bisa disiasatinya dengan menggunakan brand strategy di awal, bahwa kalau dia mau membangun dengan satu persepsi seperti itu, nah sempatkanlah dan luangkanlah waktu yang banyak untuk memastikan bahwa semua komunikasi dan yang ekspresi yang kita sampaikan kepada publik atau kepada pemirsanya itu sesuai dengan strategi yang ada di awal. Sehingga tidak terjadi yang namanya salah persepsi. Karena ada yang mengatakan you don't have a second chance to make the right first impression. Nah, dalam kasus-kasus tertentu memang ini menjadi suatu barrier untuk dia maju dengan pemikiran yang baru ya. Jadi memang butuh kerja lebih keras, butuh investasi lebih besar untuk merubah mindset-nya dulu, sehingga publik atau customer ataupun consumer yang dimaksud tidak lagi hidup di kepalanya dengan pemikiran yang lama. Saya kira isu yang diangkat adalah tentang brand personality, dan kapan brand personality itu harus muncul dan kapan harus kita pikirkan ya. Mungkin itu yang lebih awal ya. Kalau menurut saya, kalau zaman dulu saya sepakat mulailah dulu dengan bisnis. Nanti bagaimana orang melihat kita, persepsi apa yang muncul, ya organik saja. Suatu hari nanti muncul itu, ya sudah, itulah yang kita eksploitasi. Tapi banyak juga company yang belajar bahwa kalau dia tidak lakukan itu dari awal, yang timbul adalah misperception. Nah, misperception ini terus terang harganya mahal ya. Karena pada waktu dia mau mengkoreksi, butuh waktu lebih banyak dan butuh uang lebih banyak untuk membenarkannya. Sehingga kalau ditanya saat ini, perlu nggak dengan adanya ledakan-ledakan orang memulai startup bisnis baru dan sebagainya, perlu nggak sih dia memulai memikirkan ini di titik awal? Menurut saya, iya. Justru semakin banyaknya kompetisi yang muncul, semakin banyaknya startup, begitu banyaknya opportunity yang tiba-tiba bisa muncul dengan adanya kehadiran teknologi dan informasi dan sebagainya. Justru di titik awal itulah yang menjadi tolok ukur. Pada saat dia memikirkan bisnisnya, dia harus meluangkan waktu yang cukup banyak dan paling tidak sama besarnya dengan memikirkan bagaimana dia akan mengembangkan brandnya. Termasuk di dalamnya adalah personality. Sehingga kalau nanti kebetulan bisnis yang dia mulai itu punya persamaan dengan yang lain, orang bisa dengan cepat melihat, oh ternyata dia mempunyai aura dan mempunyai nuansa yang berbeda, mempunyai suatu offering yang berbeda dengan yang lain. Ini yang saya maksud dengan brand. Jadi pada saat bisnis itu muncul secara bersamaan dengan jumlah yang begitu banyak, otomatis dia menjadi competitive landmark. Dan competitive landmark ini harus segera kita siasati sebagai salah satu pemain di dalamnya, bahwa dia harus muncul dengan satu ciri khas yang berbeda dengan yang lain. Jadi, biar gimana pun luangkanlah waktu yang cukup dari awal untuk mulai memikirkan ini, daripada menunggu nanti sudah menjadi besar tapi udah keburu muncul persepsi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan.
Saya Sakti Maki dari Maki Maki Branding Consultant. Saksikan terus Telios TV.